Jumpa kembali di MTD Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya ambisi dan nafsu duniawi yang membuat kita menyimpang dari kehendak Tuhan. Nah, ini coba kita luruskan dulu teman. Dengan tema ini teman-teman coba bedakan gitu antara ambisi dan nafsu duniawi dengan kebutuhan apa ya? Kebutuhan uang gitu, kebutuhan uang dalam hal hidup kita di dunia ini. Jadi beda sekali teman. Kalau ambisi dan nafsu duniawi itu adalah bagaimana kita mentargetkan diri itu bisa-bisa sampai mencintai uang teman-teman. Bagaimana kita hidup dengan mencintai uang sehingga kita targetkan semua pikiran, perasaan dan kehendak kita, ambisi kita, keinginan kita, kehendak kita gitu. Dan juga ya memenuhi segala macam nafsu-nafsu duniawi tidak beda dengan orang-orang dunia yang tidak mengenal atau belum mengenal Tuhan Allah gitu atau tidak mengenal firman Tuhan. Nah, ini jadi kita bedakan teman-teman. Jadi bukan berarti kita jadi tidak butuh uang untuk hidup gitu, tapi tetap kita butuh uang untuk hidup, tapi ya untuk perlu, bukan uang itu karena untuk memenuhi nafsu-nafsu keinginan duniawi kita gitu, hanya keinginan saja melayani keinginan ambisi kita. Tapi ya uang itu memang perlu teman, karena kalau sampai kita sampai diperbudak oleh uang, apabila kita sampai masuk dalam kategori mencintai uang, akhirnya ya menyimpang teman, menyimpang dari apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita ini gitu. Jadi orang akan kejebak ke dalam kebutuhan-kebutuhan duniawi saja, ya bahkan sampai merasa aman tinggal di duniawi, bahagia merasa tinggal di duniawi, akhirnya tidak berpikir dengan pola pikir yang Tuhan kehendaki adalah bagaimana untuk hidup mendapatkan keselamatan di dalam akhirat teman-teman. Nah, ini bedanya gitu teman. Jadi sekali lagi bukan berarti kita tidak butuh uang, kita tetap perlu uang gitu. Tapi jangan sampai uang itu memperbudak kita, jangan sampai uang itu yang mencengkram kita masuk ke dalam target-target ambisi hidup kita yang duniawi sekali dan nafsu-nafsu duniawinya sendiri teman-teman. Jadi dibedakan teman. Bahkan uang itu ada firman katakan bahwa untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan gitu. Apabila kita menjadi alat Tuhan, itu juga kita butuh uang. Firman Tuhan tahu itu dan Tuhan tahu itu teman. Makanya kadang-kadang ada firman yang katakan bahwa jadikanlah uang, jadikanlah mamon sebagai sahabat dunia. Maksudnya ya untuk bagaimana kita approach gitu, mengadakan pendekatan kepada dunia itu. Pendekatan ke dunia untuk memberitakan kebenaran firman itu banyak teman-teman, banyak gunanya. Uang itu jadi akhirnya bisa banyak perlunya gitu, bukan dihambur-hambur untuk memenuhi target ambisi dan apakah keinginan nafsu duniawi kita, tapi diperlukan untuk yang memberitakan firman Tuhan itu kan kita kadang-kadang harus tetap ada iman dan perbuatan teman. Dari bagaimana kita bicara memberitakan firman tapi tanpa perbuatan, misalnya dengan adakan event-event sosial misalnya seperti itu gitu ya, atau pengobatan gratis atau apa, atau ya sembako murah gitu, atau gratis sembako. Nah, itu kan perlu uang teman, bukan tidak perlu. Jadi bisa aja nanti satu saat uang-uang ini setelah kita mengerti akan kehendak Tuhan gitu, apa sih yang diingin dalam hidup kita. Nah, akhirnya salah satu materi itu juga apa, keuangan itu, uang itu sangat diperlukan teman. Ya, selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, keperluan hidup kita sehari-hari, juga untuk keperluan membantu sesama kita, tidak dengan hanya perkataan saja, dengan iman saja, tapi dengan perbuatan. Firman ingatkan itu teman. Jadi kalau iman tanpa perbuatan itu kosong gitu. Firman Tuhan katakan begitu. Jangan sampai kita ketemu dengan orang-orang yang perlu tidur tidak kedinginan, tapi kita tidak membawa selimut, tidak kita memberikan mantel, kita tidak berikan jaket gitu ya bagaimana gitu ya, orang-orangnya lagi kedinginan gitu. Begitupun orang kelaparan gitu teman-teman. Jangan cuma bicara nanti kalau makan mesti begini, ya itu kan cuma teori-teori yang diucapkan saja, tapi perbuatan kitanya apa? Ya kita sumbang dong makanannya, atau kita kasih dana untuk dia bisa beli makanan gitu. Nah, contohnya gitu teman. Jadi teman-teman coba bedakan antara ambisi dan nafsu duniawi dengan kebutuhan kita, keperluan kita soal uang gitu. Jadi kalau uang itu perlu untuk kita sendiri maupun perlu juga untuk sesama kita.
Bahkan perlu juga untuk waktu memberitakan menjadi alat Tuhan kepada sesama kita. Jadi butuh teman, bukan tidak butuh gitu. Nah, cuman kalau cerita di firman Tuhan yang udah kan seolah-olah bisa aja Tuhan gitu, melalui Tuhan Allah melalui Yesus membuat mujizat, memberi makan dengan 5 ekor 5 roti 2 ikan, bisa kasih makan 5.000 orang, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ya, bentuk-bentuk itu kan bentuk-bentuk apa ya? Membuktikan bahwa mujizat itu langsung nyata ada gitu. Waktu zaman Yesus masih hidup. Tapi kalau zaman kita sekarang ya bisa aja teman-teman, dari uang kita gitu, dari mamon yang kita punya itu ya jadi untuk menggalang ya persahabatan dengan cara begitu. Ya kita belikan itu, uang kita dibelikan menjadi makanan untuk 5.000 orang, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, kan gak ada beda teman. Yang penting orang-orang itu, orang sesama kita itu tahu bahwa ya ada kita yang menjadi saksi Tuhan gitu, ya yang membagikan ya lima roti 2 ikan dalam bentuk yang berbeda dengan waktu zamannya Nabi Isa atau Yesus membuat mujizat 5 ikan 5 roti 2 ikan gitu. Kalau Yesus itu dengan cara mujizat gitu ya, dengan cara kita membelikan 5 roti 2 ikan itu menjadi 5.000, bahkan lebih dari 5.000 gitu, dengan lauknya gitu, dengan ikannya lebih daripada 5.000 ya, itu juga yang mestinya termasuk mujizat bagi sesama kita yang menerimanya teman-teman. Jadi ya itu alat-alat bersaksi. Jadi waktu itu Nabi Isa, Yesus bersaksi dengan cara begitu, nah kita juga sama teman. Nah itu jadi kembali lagi bahwa ambisi dan nafsu duniawi itu tidak perlu. Tapi kalau bicara perlu uang ya kita perlu teman, baik untuk hidup kita sendiri, untuk keluarga kita, bahkan untuk sesama kita, bahkan untuk menjadi alat Tuhan dalam hal memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jadi turun diluruskan dulu teman-teman supaya tidak salah kaprah gitu. Nah, ini coba saya ambil dari kitab Kisah Para Rasul teman-teman. Kitab Para Rasul pasal 7 ayat 1 sampai 7 teman-teman. Coba yuk kita baca bareng-bareng gitu. Jadi kitab Para Rasul pasal 7 teman-teman ayat 1 sampai 7 gitu. Kata imam besar, benarkah demikian? Jawab Stefanus, hei saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapak leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan tunjukkan kepadamu. Gitu. Jadi ini ceritanya Abraham disuruh meninggalkan Ur Kasdim, ke negeri yang nggak tahu gitu, belum tahu mau kemana gitu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim lalu menetap di Haran, dan setelah ayahnya meninggal Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini tempat kamu diam sekarang gitu. Dan disitulah Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak gitu. Nah ini kalau kita lihat, simak firman seperti ini teman. Cara berpikir Tuhan dengan kita sebagai manusia kan beda sekali teman. Jadi kalau Tuhan itu seolah-olah memberikan firman itu bukan cuma untuk satu generasi hidupnya kita saja, Abraham saja gitu. Tapi Tuhan itu bisa bicara beberapa keturunan setelah kita teman-teman. Jadi di dalam, karena Tuhan kembali lagi dari kacamata Tuhan itu hidup itu adalah kekal gitu. Jadi Tuhan itu tidak mengenal misalnya nanti yang janji itu yang menikmati Abraham atau anaknya Abraham atau cucunya Abraham, bahkan cicitnya Abraham. Untuk Tuhan itu satu teman, penggenapan janji. Nah ini yang kadang-kadang tidak disukai oleh dunia teman-teman. Kalau dunia kan pengennya kan ya kalau misalnya zamannya Abraham, zaman kita yang menikmatin dong. Ya bukan anak kita, bukan cucu kita, bukan cicit kita gitu. Nah itu pola dunia begitu. Kenapa? Karena di dunia itu ada batas umur 70-80 itu meninggal, atau 120 tahun itu meninggal gitu. Ada batas itu teman-teman.
Tapi kalau dari kacamata Tuhan kan tidak berbatas, karena pola pikir Tuhan itu kan kekal gitu. Jadi akhirnya buat Tuhan tidak ada bedanya, dan hanya sekejap saja gitu ya. Zamannya generasi Abraham diganti anaknya atau diganti cucunya, bahkan diganti cicitnya, itu dalam sekejap teman, langsung terjadi gitu. Nah, beda dengan pola-pola duniawi yang ya berarti kalau Abraham nggak nikmatin, Abraham rugi dong, keburu meninggal dulu umur 70, 80 atau 120 tahun gitu. Kita kalau diumpamakan Abraham gitu, kita nggak nikmatin apa-apa gitu. Nah, sebaliknya sama. Nanti kalau anak-anak kita, ya kalau anak-anak kita bisa menikmati, kalau anak-anak nggak bisa nikmatin, jatuhnya di cucu-cucu. Ya kalau cucu-cucu kita bisa nikmatin, kalau jatuhnya dicicit, nah kadang-kadang manusia tidak suka teman. Tapi pola pikir Tuhan ya bedanya gitu teman, karena pola pikir Tuhan itu kekal. Jadi tanpa batas waktu gitu, nggak ada waktu, tanpa batas ruang. Jadi bedanya di situ. Jadi kalau kita tidak ada pengenalan kedalaman, pengenalan pengertian firman, jadi agak repot teman. Jadi bagaimana menerapkan hidup sesuai dengan perintah Tuhan, ya kita mengharapkan janji Tuhan, kita juga jadi ingin masuk ke dalam perancangan kehendak Tuhan. Nah ini bedanya di situ teman, karena Tuhan kembali lagi pola pikirnya itu kekal, kitanya fana gitu. Jadi beda. Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Ya, tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum, firman Allah, dan sudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Nah, di dalam cerita kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat yang 1 sampai 7 ini yang saya bacakan teman. Saya simpulkan dengan gampang gitu ya, bahwa yang namanya kalau bicara ambisi dan nafsu duniawi, sebenarnya cerita Abraham sudah dapatkan di negeri Kasdim itu gitu. Ya karena Abraham sudah di posisi itu gitu ya. Bagaimana dia menjadi orang kaya, menjadi orang besar, mendapatkan bahagia dengan keluarga besarnya, dengan keluarga kecilnya, dengan pasangannya gitu. Nah itu Abraham udah dapat itu teman-teman. Tapi kalau bicara Abraham taat kepada perintah peraturan Tuhan gitu, ya Abraham akhirnya tetap aja tuh meninggalkan urus Kasdim itu gitu. Ya masuk ke tempat-tempat lain gitu. Nah tempat-tempat lain itu pasti Abraham mengalami banyak kendala kan teman-teman. Jadi ya kembali lagi karena Abraham taat dan percaya kepada Tuhan gitu. Ya Abraham berani meninggalkan itu teman-teman, meninggalkan Ur Kasdim untuk pindah mengikuti apa yang Tuhan tunjukkan gitu. Padahal pengganti kota Ur Kasdim itu bukan Haran, bukan yang lain-lain. Bahkan yang dikatakan yaitu jadi bicara kalau cerita di firman ini ya jadi kota yang dijanjikan Tuhan itu belum nampak teman-teman, belum tahu. Abraham itu nggak ngerti gitu bahwa ini kota yang dijanjikan Tuhan itu nggak tahu gitu. Tapi ya Abraham ya percaya gitu, akhirnya ngelangkah. Nah Abraham berarti waktu itu sudah berani meninggalkan ambisi dan target-target pembunuhan nafsu dunia. Maksudnya gitu teman-teman. Tapi bukan berarti Abraham dengan berani meninggalkan Ur Kasdim jadi Abraham tidak memiliki berkat jasmani. Ya pasti memiliki, kalau nggak buat hidupnya bagaimana gitu ya, bagaimana dia menuntun orang segitu banyak gitu. Teman-teman bayangin juga yang namanya Abraham itu ditugaskan nuntun orang gitu ya, bagaimana yang terkait dengan Abraham itu kan sebagai pengusaha kan ya kan nggak sendirian, tidak cuma hanya dengan istrinya saja, tapi kan banyak hamba-hambanya, jadi pekerja-pekerjanya ya sama aja. Abraham dari kan butuh dan itu. Jadi tetap Tuhan tahu itu teman-teman. Yang Tuhan mau itu jangan sampai materi, uang gitu yang menjadi satu senjata iblis untuk membudak kita dengan cara yang mencintai uang itu. Ya dengan uang itu bagaimana bertarget ambisi dan target penurunan nafsu duniawi. Nah itu kan jadi hanya kita kejebak teman. Tapi kalau bicara uang itu dipakai untuk alat gitu, alat untuk memenuhi keperluan kita, keluarga kita, bahkan sesama kita, ya Tuhan juga setuju-setuju aja kok. Yang penting kita jangan sampai menyintai uang dan sampai kita diperbudak, diperalat oleh uang tersebut. Intinya itu teman-teman. Nah ini saya sudah bacakan di kitab Para Rasul pasal 7 ayat 1 sampai 7. Nah saya sambungkan teman-teman, kalau dari rema saya itu sambungnya dengan kitab Roma teman-teman. Coba teman-teman nyari kitab Roma teman-teman. Kitab Roma pasalnya 12 teman-teman. Pasalnya 12 ayatnya 1 sampai 8 teman-teman. Ini judul perikopnya teman-teman, persembahan yang benar. Judul perikopnya itu, persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang jati. Nah ini kalau kita bicara bagaimana sih kita hidup mau benar, ya bukan cerita dengan target ambisi dan nafsu duniawi, tapi ya ini yang dicantumkan di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 ini sudah belum apa-apa sudah bunyinya gitu teman-teman. Jadi karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menyatakan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Jadi kita ini adalah persembahan yang hidup bagi Tuhan Allah teman-teman. Ya, yang kudus berarti harus kudus, yang berkenan kepada Allah berarti yang taat dan patuh kali ya terhadap Allah. Itu adalah ibadahmu yang jati. Itu adalah kehidupan kita yang diberikan Allah yang disebutnya ya sejati gitu. Jadi hidup kita ini, tubuh kita ini adalah ibadah teman-teman. Bukan ibadah itu dalam arti kata kalau kita ke tempat ibadah berarti baru ibadah gitu. Bukan begitu gitu. Kalau kita misalnya melakukan misi rohani gitu di daerah, itu namanya ibadah. Bukan itu gitu. Jadi ibadah itu adalah kehidupan kita teman. Bagaimana kita hidup sehari-hari kita, yaitu ibadah gitu. Nah cuman pertanyaannya, bagi orang yang belum mengerti firman Tuhan, ibadah itu jangan-jangan yang terkait cuma dua unsur, ya bagaimana jiwa dan tubuh saja. Tapi kalau bicara orang yang sudah lebih dalam mengerti firman, ibadah itu harus tiga, ada roh, jiwa dan tubuh gitu. Jadi ada tiga ini teman. Nah kalau sudah bicara roh, tidak bisa bicara dengan hanya pikiran perasaan kehendak sendiri teman. Karena roh itu adalah pikiran perasaan kehendak Tuhan. Berarti harus tahu firman Tuhan itu. Jadi bagaimana caranya kita hidup dari dimulai mengerti akan firman Tuhan, berlanjut ke pikiran perasaan kita harus disesuaikan dengan firman Tuhan, dan dilanjut lagi dengan nyata di dalam activity kehidupan kita sehari-hari teman-teman, dalam bentuk jasmani kita, lahiriah kita gitu. Nah itu urutannya gitu teman-teman. Janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kita dapat membedakan. Nah ini saya universalkan aja teman-teman. Janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh perbaruan budi kita sehingga kita dapat membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna gitu. Nah ini kita anak Tuhan itu harus dalam posisi ini teman-teman. Jadi tidak bisa seenak kita gitu. Kita harus bisa membedakan mana kehendaknya si Allah gitu, apa yang baik gitu, dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya kembali lagi, yang jelas yang dikehendaki Allah adalah melakukan firman Tuhan, ya hidup dengan sesuai perintah peraturan firman Tuhan sehingga bisa memenuhi janji-janji Tuhan, dan ya akhirnya ya bagaimana jadi bisa hidup masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan. Nah rancangan kehendak Tuhan ya nggak jauh-jauh dari keselamatan akhirat, bukan, balik lagi seperti judulnya, bukan mentargetkan hidup hanya untuk memperoleh ambisinya kita pribadi dan pemenuhan nafsu dunia pribadi kita gitu. Bukan itu. Jadi kita mesti masuk ke rancangan kehendak Tuhan Allah gitu ya, yang di firman-Nya yakni adalah keselamatan akhirat teman-teman. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita berkata kepada setiap orang di antara kita, janganlah kita memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada patut kamu pikirkan. Nah, ini kan ambisi nih, kalau kita udah berpikir di atas apa yang kita patut pikirkan berarti kan ambisi. Tetapi hendaklah kita berpikir begitu rupa sehingga kita menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kita masing-masing gitu. Nah ini kembali lagi kalau bicara menguasai diri menurut ukuran iman, ya berarti kan kembali yang ada di firman tuh apa sih gitu ya, parameternya itu benar. Gak bisa kembali ambisi kita yang di luar tinggi di atas pikiran kita gitu. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Nah ini maksudnya firman ini mengingatkan benar. Kita jadi jangan saling cemburu gitu. Ya kita jangan saling mengingini, si A kok gini, si B kok gini, si C begini, kok saya tidak begini. Nah itu maksudnya kan beda-beda fungsi teman-teman. Bahwa yang namanya si A begini karena Tuhan pengen jadikan si A seperti itu gitu. Si B begitu ya karena memang Tuhan pengen jadikan si B sebagai begitu. Nah kalau cerita
kita yang C, D, E masing-masing kan ada fungsinya teman-teman. Termasuk kita sendiri juga jadi fungsi kita gitu. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jadi kalau yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan, ya kita seperti itu teman-teman. Kita ya melakukannya sesuai dengan iman kita gitu. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, ya baiklah kita mengajar gitu. Jadi masing-masing orang beda fungsi teman-teman. Tidak perlu harus banding-bandingkan gitu. Saya tidak perlu harus menjadi mentor rohani karena toh ada orang yang sudah memang menjadi mentor rohani gitu. Tapi sebaliknya orang mentor rohani juga mungkin miskin pengalaman kesaksian di dalam dunia sekuler di marketplace karena memang kerjanya dari muda gitu sudah masuk ke dalam teori-teori rohani sehingga tidak mengalami apa yang seperti pengusaha alami atau orang ahli orang-orang yang karir alami gitu kan beda teman-teman. Ya berarti kalau memang dia punya talenta mengajar gitu ya mengajar saja gitu, tidak perlu bersaksi. Tapi sebaliknya bagi kita yang pengusaha dan orang karir gitu yang tidak pernah belajar teori rohani, ya kita cuma bisanya memberitakan firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan dengan cara bersaksi macam begini saja teman-teman. Jadi tidak perlu kenapa kita kok nggak hafal ayat seperti mentor rohani. Itu memang itu bukan tugasnya kita kok. Kita ngapain mesti hafal mentor rohani, mesti hafal ayat semua gitu. Ya ini beda fungsi teman-teman. Jadi nggak usah kita cemburu harus seperti si A, si B, si C. Masing-masing kita udah beda-beda gitu. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menjadi menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita gitu. Jadi firman Tuhan ingatkan bahwa kita nggak usah perlu banding-bandingkan sama orang teman-teman. Yang penting semua orang itu masuk ke dalam sesuai hidup gitu, sesuai dengan perintah peraturan Tuhan. Semua orang mendapatkan janji Tuhan, berpengharapan kepada janji Tuhan, dan semua orang masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan teman-teman. Jadi saya udah bacakan ini. Nah, saya coba cross lagi dengan apa yang terjadi dalam hidup saya teman-teman. Dalam draft saya ini saya tulis gitu. Ini waktu terjadinya tanggal 26 November teman-teman 2011 teman-teman. Jadi sudah 10 tahun lalu ya. Setelah 11 tahun ya hampir ini 11 tahun dari mengalami pengenalan dan pengertian mencari Tuhan. Waktu itu saya teman-teman saya bersaksi bahwa tanggal 26 November 2011 itu adalah berarti 11 tahun dari tahun 2000 saya mencari Tuhan teman-teman. Saya mencari Tuhan itu dari tahun 2000 gitu. Waktu itu saya sudah berumur 40 teman-teman, 40 tahun gitu. Jadi agak telat gitu. Bukan agak telat banget kali. Karena memang saya lahir dari keluarga yang bukan bertuhan gitu. Jadi saya lebih bicara dari adat istiadat dan tradisi saja gitu teman-teman. Jadi saya lahir seperti itu, bahkan sampai ini hari juga majority keluarga saya masih dalam posisi itu teman-teman. Bukan keluarga atau orang-orang yang sudah hidup dalam Tuhan, dalam firman Tuhan belum teman. Dan tetap masih ada istiadat. Nah itu mungkin salah satu tugas saya bersaksi ke keluarga saya seperti itu. Makanya saya pikir karena saya minoritas gitu, keluarga saya mayoritas, nggak ada bedanya saya dengan bersaksi untuk teman-teman saya juga yang bukan Nasrani gitu. Jadi ya saya coba sekalian saksikan aja. Siapa tahu berguna sekaligus selain buat keluarga saya juga berguna untuk teman-teman saya teman-teman. Dan saya juga tidak menganjurkan harus ikut saya gitu ya. Yang penting hidup itu harus dalam percaya Tuhan dan harus dalam firman Tuhan itu. Intinya itu aja. Kalau masalah agamanya saya nggak pernah singgung-singgung teman-teman. Semua agama baik dan bagus kok gitu. Yang kenapa harus pindah-pindah? Mungkin yang kurang baik, kurang bagus itu kan masalah kitanya gitu. Kita sebagai manusia itu kurang mengenal lebih dalam, mengerti lebih dalam gitu. Kurang jadi berani melakukan firman Tuhan. Cuman itu aja yang kurang. Betul. Tapi kalau bicara firman Tuhannya, saya pikir sama, semua bagus. Jadi saya cuma bersaksi bahwa waktu tahun 2011 itu 11 tahun saya mencari Tuhan.
jadi mengalami pengenalan pengertian mencari Tuhan dengan membuat saat teduh teman-teman. Waktu itu saya mulai dari tahun 2000 mulai belajar untuk buat saat teduh, untuk berdoa, membaca firman, serta dengarkan khotbah dan juga sharing-sharing dengan teman rohani, mentor rohani, dan dengan berjalannya waktu gitu. Tuhan waktu saya berjalankan seperti itu, waktu itu saya ada kendala tahun 2000 dan lanjut ke tahun-tahun berikutnya gitu, karena saya ngalamin 2 kali mujizat ini gitu, dari mulai tahun problem permasalahan Prismon itu di tahun 98, selesai 2001 gitu teman-teman, mujizat di tahun 2001, timbul lagi permasalahan kedua, saya dinubuatkan oleh 4 orang hamba Tuhan suruh melepaskan operasional, timbul kendala lagi teman-teman, timbul di tahun 2007 timbul sampai selesainya itu kurang lebih 2011 2012 teman-teman. Nah waktu itu saya pikir saya udah siap selesai gitu kan, Tuhan berarti sudah selesaikan permasalahan saya itu dengan 2 kali mujizat, bahkan tahun 2007 saya terima Tuhan, berarti ada 3 mujizat gitu yang saya alamin. 2001 mujizat untuk BPPN, tahun 2007 mujizat terima Tuhan, dan yang namanya mujizat tahun 2011 adalah dalam kondisi Tuhan bikin mujizat untuk karena saya berani lepasin operasional perusahaan itu gitu. Tapi akhirnya 2011 itu masalahnya itu sudah menipis, hampir nggak ada teman-teman. Jadi sudah tidak ada gitu. Karena berjalannya waktu ya Tuhan habisin tuh permasalahan itu, dihabisin semua gitu. Nah Tuhan selesaikan permasalahan satu persatu dengan penggenapan nubuatan yang diterima oleh saya diselesaikan dengan cara mujizat-mujizat Tuhan gitu. Jadi ada 3 mujizat teman-teman yang saya alami tahun 2000. Di tahun 2000 karena krisis 98 itu tahun 2000 sampai 2011 saya itu mengalami tiga mujizat besar teman-teman. Jadi satu mujizat BPPN, kedua terima Tuhan, dan ketiganya ya ini mujizat karena saya lepasin operasional, Tuhan juga putihkan lagi gitu. Nah tahun 2011 adalah adalah 4 tahun setelah terima Tuhan. Jadi kalau kita bicara saya ukurannya saya pribadi, saya terima Tuhan, saya dibaptis secara Nasrani itu tahun 2007 teman-teman. Berarti 2011 itu adalah 4 tahun teman-teman. 4 tahun sejak saya dibaptis, sejak saya terima Tuhan secara formal dan membaca kitab suci teman-teman. Jadi waktu saya selesai baptis gitu, saya dapat kitab suci dari Romo gitu, dan saya langsung baca dulu. Saya baca rutin sampai hari ini gitu, sampai udah amburadul lah kitab sucinya, udah kayak sayur asin gitu. Udah saya baca, dan kalau saya lihat di catatan tadi pagi gitu, tahun 2011 itu 4 tahun saya sudah membaca kitab suci. Saya waktu itu di catatan saya sudah 6 kali khatam teman. 6 kali khatam itu aja masih salah terus gitu ya. Jadi 2011 pun saya masih salah lagi pengenalan pengertian firman Tuhannya, padahal sudah baca 6 kali khatam. Nah teman-teman coba bayangin kalau teman-teman yang belum baca ya sekali baru baca, gimana nggak nyasar gitu. Nah apalagi yang tidak membaca gitu kan lebih kacau lagi gitu ya. Berarti kan apa yang kita jalani dalam hidup itu ya bukan dengan dasarnya apa yang Tuhan pikir, perasaan, dan kehendaki gitu di firman-Nya. Tapi ya kalau nggak baca ya otomatis, atau baca cuman 1 kali, atau yang contohnya saya baca 6 kali aja tetap aja nggak mengerti kok teman, masih nyasar gitu, masih beda gitu. Dengan hari ini ya beda lagi teman-teman. 2011 saya udah nyasar gitu ya, sampai sekarang 2021 ya beda lagi pengenalan pengertian firman-Nya gitu. Memang kedewasaan rohani itu akan merubah pengenalan pengertian firman kita teman-teman. Nah jadi saya cuma jelasin pengalaman saya itu 2011 saya sudah 4 tahun sudah terima Tuhan, sudah membaca kitab suci dan 6 kali khatam gitu. Yang mana saat itu kedalaman pengertian akan firman masih sangat terpengaruh dengan kekuatan jiwa yang berupa pikiran dan perasaan, serta kehendak diri yang berupa target ambisi dan target pemenuhan akan nafsu-nafsu duniawi seperti teman-teman pengusaha lainnya, dan termasuk seperti saya yang dulu teman-teman. Kalau yang dulunya saya kan sama saja gitu, saya kan dari pengusaha duniawi gitu yang nggak ngerti apa-apa, saya hidup dalam kondisi seperti itu. Jadi
sudah 11 tahun dari saya mencari Tuhan, sudah 4 tahun dengan saya 6 kali khatam, tetap aja teman-teman masih pola pikirnya itu masih dengan pola-pola seperti itu gitu. Masih ada target ambisi, target untuk memenuhi nafsu dunia. Bahkan bisa diperbandingkan kalau memang teman-teman belum ngandalin Tuhan, coba nih, sekarang saya sudah mengandalkan Tuhan. Harusnya saya lebih hebat, ambisi saya harus lebih besar, dan yang namanya nafsu dunia saya akan lebih jauh terpenuhi. Pola pikirnya malah begitu teman-teman. Jadi bagaimana caranya Tuhan itu dipakai sebagai alat untuk seperti pesugihan gitu. Itu pengertian saya loh. Padahal sudah berjalan mencari Tuhan 11 tahun dan sudah membaca firman Tuhan, bahkan mungkin dengerin khotbah, sharing itu sudah seperti itu 4 tahun, sudah 6 kali khatam gitu. Tetap aja tuh teman-teman ya masih berasumsi seperti itu gitu. Jadi memang ikut Tuhan itu perlu proses ke proses teman-teman. Nggak mudah gitu. Tahun 2011 masih belum bisa bedakan antara jiwa kepada tubuh dibanding jiwa kepada roh, di mana pada umumnya dunia akan cenderung lebih tertarik dengan pilihan jiwa kepada tubuh, yakni ambisi nafsu diri tadi. Nah, sekarang kan saya karena sudah 21 tahun teman, saya mulai mengerti lebih dalam itu bahwa yang namanya dalam manusia itu ada 3 teman, ada tubuh, jiwa, roh, yang saya selalu sharingkan dan ingatkan ke teman-teman gitu. Nah, kalau kita makin dewasa rohani, ternyata jiwa itu bisa jadi jembatan, teman. Jadi jiwa itu di tengah-tengah, antara bisa lari ke tubuh, bisa lari ke roh gitu. Nah, waktu kita belum mengerti firman Tuhan lebih dalam gitu, kita belum menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, umumnya jiwa kita itu cuma bergaul dengan tubuh saja, teman-teman. Makanya waktu jiwa kita bergaul dengan tubuh itu kan duniawi gitu. Akhirnya jiwa kita pun selalu terpengaruh akan dunia gitu. Ya, jadi apa target orang dunia, target ambisi orang dunia, pemenuhan nafsu duniawi gitu, itu jadi target kita juga teman. Jiwa kita akan ketarik situ. Tapi begitu kita sudah lebih dalam mengenal firman Tuhan, timbul bahwa kita ada pengertian bahwa di dalam kita itu ada roh. Nah, roh ini bicara firman Tuhan. Roh ini adalah roh Tuhan gitu, roh Tuhan gitu. Nah, ini yang benar teman. Jadi waktu kita mengenal dunia roh ini gitu, akhirnya jiwa kita itu akan bingung kan, ke kiri atau ke kanan gitu. Ke kiri kembali ke urusan tubuh, ke kanan urusan roh. Nah, kalau kita kuat teman-teman, benar-benar kita taat kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, ya akhirnya Tuhan akan mulai membuat kita bertransformasi, berubah untuk bisa menjadi dewasa secara rohani gitu. Nah, waktu kita sudah menjadi dewasa rohani, otomatis hidup kita, jiwa kita ketarik oleh si rohani ini teman, oleh roh ini. Waktu jiwa ketarik sama roh, berarti jiwa ini diisi oleh firman Tuhan teman. Ya, diisi terus oleh firman Tuhan dan diberi kekuatan oleh Tuhan. Nah, waktu si jiwa ini kuat teman, pasti tubuhnya ke bawah teman. Akan terjadi perubahan pola pikir gitu. Pola pikir dari yang tadinya duniawi akan mulai ditarik masuk ke rohani. Pengalaman saya seperti itu teman, ceritanya begitu. Nah, Tuhan kehendaki agar kita masuk kepada pola dan cara jiwa kepada roh, seperti yang dicantum di dalam kitab Para Rasul pasal 7 ayat 3 teman-teman. Katakan, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah mencari yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, Tuhan ini minta seperti ini, teman. Bagaimana kita bertransformasi itu dengan meninggalkan hidup lama kita, bahkan kalau perlu ya lingkungan kita, teman. Keluarga kita, lingkungan itu harus ditinggalkan gitu. Ya, berbeda. Jadi yang saya rasakan sekarang itu, saya meninggalkan dunia, saya coba belajar meninggalkan dunia, bahkan jadi saya juga seperti jadi dikucilkan, ditindas, dikucilkan, merasa seperti itu. Meskipun orang dunia mungkin tidak merasa seperti itu, tapi buat saya pribadi ya, saya jadi sementara ini jauh dari keluarga besar saya, jauh dari keluarga kecil saya, bahkan dari keluarga saya sendiri pun bisa beresiko teman. Jadi tidak ada timbul keharmonisan dengan mungkin orang tua saya, tidak kurang harmonis dengan mertua saya, kurang harmonis dengan anak-anak saya, bahkan dengan pasangan saya gitu. Kenapa? Ya karena ini kembali lagi gitu. Keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Itu firman Tuhan katakan begitu gitu. Meskipun nanti ujungnya teman-teman ya akan bersatu semua lagi gitu. Kita akan menjadi alat Tuhan untuk menjadi terang kepada mereka yang kita tinggalkan itu gitu. Nah, ini janji Tuhan begitu. Meskipun saya yang tadi katakan awal, batasannya berapa lama ini yang tanda tanya teman-teman, karena Tuhan itu kekal gitu parameternya, sedangkan kita umur sudah lewat
masa pensiun aja udah takut mati teman-teman. Ini jangan-jangan keburu nggak ya janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita gitu. Ya sebenarnya masalah penggenapan janji Tuhan urusan Tuhan, bukan urusan kita. Yang penting kita melakukan firman Tuhan, ketaatan kita melakukan firman Tuhan. Adapun penggenapan janji itu bukan urusan kita. Mungkin kedewasaan rohani kita yang bisa membuat saya mengatakan seperti ini teman-teman. Nah ini kehendak Tuhan adalah seperti di Roma juga, di kitab Roma pasal 12 ayat 2 teman-teman. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah ini nih firman Tuhan di kitab Roma pasal 12 ayat 2 juga katakan begitu teman-teman. Jadi janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini, yaitu orang-orang yang berambisi dan memenuhi nafsu duniawi itu, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi kita, sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah. Ya kalau kita mau tahu mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, yang tidak jauh teman-teman. Kalau kita tanpa dasar firman, kita tidak akan tahu teman-teman, tidak akan tahu kehendak Tuhan itu apa gitu, rancangan Tuhan itu apa. Jadi kita kalau pengen tahu rancangan kehendak Tuhan itu harus tetap diawali dengan ya mau mengenal firman Tuhan, mau dan mampu mengerti firman Tuhan, mau dan mampu melakukan firman Tuhan dengan cara ya hidup di dalam firman Tuhan, di jalan relnya, jalurnya firman Tuhan, dan juga menghidupkan roh Tuhan teman-teman, untuk mampu bisa melakukan firman Tuhan tersebut. Itu kuncinya itu, nggak ada yang lain gitu. Nah, untuk ini butuh proses perubahan ya. Kalau di dasarnya sering disebutnya perubahan hidup itu metamorfosa, seperti perubahan yang dialami dari ulat ke pompong jadi kupu-kupu gitu. Manusia juga sama teman-teman, untuk bisa dari duniawi menjadi apa yang di Tuhan kehendaki rancangan itu ya harus mengalami proses seperti itu. Kita ini sekarang ulat, harus bagaimana kita mendalami pengenalan pengertian firman Tuhan dan berlanjut menjadi pelaku firman. Nah jadi dari mulai ulat berarti kita anggap duniawi, ya kita menjadi kepompong itu berarti waktu belajar gitu, mengenal mengerti firman Tuhan, gitu, belajar melakukan firman Tuhan, dan ujungnya teman-teman nanti hasilnya kupu-kupu gitu. Nah kupu-kupu yang indah itu adalah hasil hidup kita teman, sesuai dengan kehendak rancangan kehendak yang baik gitu, yang tadi dikatakan di firman, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, yaitu kita prediksi seperti kupu-kupunya gitu. Jadi intinya saya coba sharingkan pagi ini seperti itu teman-teman. Jadi yang saya minta pengertian teman-teman itu, ambisi dan pemenuhan nafsu duniawi itu beda teman-teman. Sekali lagi dengan kita butuh uang gitu. Kita perlu uang benar, tapi kita jangan sampai mencintai uang dan jangan sampai diperbudak oleh uang gitu. Kita cinta uang untuk kita pribadi, untuk keluarga kita, bahkan untuk sesama kita, bahkan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan untuk sesama kita di seluruh dunia, dimanapun juga, di ujung bumi. Nah ini Tuhan tahu itu teman. Makanya ya kita tidak tolak masalah uangnya, cuman kita jangan mencintai uang, tapi kita harus bisa menggunakan uang untuk keperluan ya Tuhan sendiri gitu. Oke teman-teman, see you, bye-bye.